Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dina Nur Azmi. Kali ini saya tuh akan menceritakan kisah tentang sahabat Nabi yang dirindukan oleh surga, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah sosok sahabat Nabi. Bilal ini selalu abadi di dalam ingatan umat muslim sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan, dan juga disebut sebagai muazzin pertama. Bahkan sejak azan itu disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah Bilal bin Rabah ini dia itu mempunyai bentuk tubuh yang tinggi, kurus, dan juga Bilal bin Rabah ini termasuk dari golongan budak berkulit hitam. Ibunya Bilal bin Rabah ini juga termasuk dari budaknya dari salah satu kaum kafir Quraisy, yaitu Muayyah gitu. Jadi kan Wak, pas Bilal bin Rabah setelah menjadinya budaknya dari Muayyah, Bilal tuh selalu mendengar berita tentang agama Islam dan juga tentang Nabi Muhammad SAW gitu kan. Jadi kan dia tuh kayak punya keinginan pengen ketemu gitu sama Rasulullah. Jadi pada suatu hari itu kan dia tuh menemui Rasulullah kan untuk mengikrarkan dirinya itu sebagai umat muslim. Jadi pertemuan antara Bilal bin Rabah dan Rasulullah ini membawa angin segar untuk umat Islam. Dan Bilal ini juga adalah salah satu as-sabiqun awalun, budak yang berasal dari golongan kulit hitam. Sebab ya pada ketika Bilal ini masuk Islam, Bilal itu belum merdeka dia Wak. Bilal ini tuh itu masih menjadi budaknya dari si Muayyah itu kan gitu. Jadi dia merdeka setelah Abu Bakar itu membeli dia dari si majikan itu, dari sekian banyak nih kan dari sekian banyaknya sabiqun awalun pada masa itu. Tapi ya Wak, pas di masanya Bilal bin Rabah ini masuk agama Islam, dia tuh yang paling berat mendapat siksaan. Jadi ya Wak, salah satu siksaan yang dilakukan oleh si kaum kafir Quraisy ini kepada si Bilal bin Rabah itu, ya Allah Wak, pas itu ya Bilal bin Rabah ini ya Wak, diikat badannya tuh di tiang kayu gitu kan, di tengah-tengah gurun pasir yang panas. Itu memang luar biasa panas gitu kan. Saking parahnya Bilal bin Rabah itu diikat tanpa satu helai pakaian pun Wak. Dan gitu ya Wak, diikat itu selama beberapa hari, ditinggalkan aja begitu saja setelah diikat itu gitu. Bagaimana siksaan yang begitu berat gitu kan dikasih kepada si Bilal bin Rabah itu. Tapi ya itu Wak, siksaannya itu bukan cuma sampai di situ aja Wak, masih banyak lagi siksaan yang dikasih oleh kaum kafir Quraisy kan. Selanjutnya itu Wak, ada kan siksaan yang diberikan kepada si Bilal. Diambil kan batu besar gitu kan, besar kali gitu Wak, ditaruh kan di dadanya si Bilal bin Rabah itu. Bayangkan Wak kayak mana sakitnya gitu kan, disiksa habis-habisan. Terus Wak, tujuan kaum kafir Quraisy ini menyiksa si Bilal ini biar Bilal ini imannya goyah. Maksudnya dia tuh nggak terlalu percaya lagi sama agama Islam gitu. Tujuan mereka tuh untuk biar Bilal ini balik lagi ke agama mereka lagi, menjadi kaum kafir Quraisy. Tapi Bilal ini tetap nggak mau. Bahkan Wak, si Muayyah ini itu memaksa Bilal untuk mengatakan nama-nama berhala gitu kan. Tapi si Bilal tetap nggak mau. Dia tetap kekeh kan, tetap dengan pendirian dia tuh tetap mengatakan ahad, Tuhanku gitu kan. Tapi mendengar ucapan dari si Bilal ini ya Wak, si Muayyah ini makin marah Wak, bukan main marahnya, sampai dia tuh menambah lagi siksaan yang untuk si Bilal ini. Memang betul-betul disiksa habis-habisan gitu, tapi Bilal ini tetap percaya gitu, tetap mau memeluk agama Islam gitu kan. Jadi kan setelah berita beredar tentang Bilal bin Rabah ini disiksa habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy gitu, sampailah berita tersebut di telinganya Abu Bakar. Baru setelah itu Abu Bakar menghampirilah si Bilal bin Rabah. Lalu kan dibelilah maksud itu
si Abu Bakar ini memerdekakan si Bilal dengan cara membeli si Bilal dari si majikannya tadi. Terus kemerdekaan si Bilal ini pun terdengar disambut hangatlah oleh kaum muslimin pada saat itu gitu. Terus kemudian pun si Bilal pun ikutlah hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Si Bilal ini selalu mendampingi Rasulullah kemana pun Rasulullah berada, dia selalu mendampingi Rasulullah. Saking dia setianya sama Rasulullah ini, para sahabat pun ikut memuliakan si Bilal sebagaimana mereka memuliakannya Rasulullah. Dan tibalah saatnya si Bilal ini menjadi muazin pertama. Jadi pada suatu hari itu ketika Masjid Nabawi itu dibangun pertama kali, ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah untuk azan sebelum melakukan sholat 5 waktu. Tapi ya ada tuh empat perkara kenapa tuh Rasulullah tuh dia memilih si Bilal bin Rabah ini menjadi muazin. Yang pertama tuh karena Bilal itu dia mempunyai suara yang lantang dan suara merdu gitu kan. Terus Bilal ini dia tuh orangnya ketika melantunkan azan itu dia tuh sangat menghayati sekali gitu, sangat betul-betul menghayati gitu kan. Setelah itu yang ketiga tuh karena Bilal ini dia orangnya berani bahkan dia pun bayangkan lah kan pada saat itu dia tuh berani untuk mengumandangkan azan pada saat suasana yang betul-betul tegang lah gitu kan. Terus ya Bilal ini juga mempunyai sifat kedisiplinan yang betul-betul mantap bahkan dia tuh nggak pernah telat dalam melakukan sholat 5 waktu. Bayangkan itu nggak pernah, sedangkan kita aja masih lalai gitu kan salam sholat gitu, sering mengulur-ulur waktu. Jadi Bilal ini selain menjadi muazin, Bilal ini juga menjabat sebagai bendaharanya Rasulullah di Baitul Mal. Jadi terlepas dari cerita ini pernah diceritakan oleh Rasulullah pada sebuah hadis gitu. Pernah ya Rasulullah itu memanggil Bilal di hadapan para sahabatnya. Lalu Rasulullah pun bersabdah lah, "Aku diperlihatkan dalam mimpiku, aku masuk surga. Nah, di dalam surga itu tuh aku mendengar suara terompah sendal. Nah, lalu aku bertanya kepada malaikat, suara terompah sendal siapakah itu?" Lalu malaikat pun menjawab kan, dia menjawab, itu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Setelah menceritakan mimpi Rasulullah itu kan, lalu Rasulullah pun bersabda kembali, "Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga..." Pun Rasulullah bersabda kan, "Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sehingga engkau mendahului aku di syurga? Ceritakanlah kepadaku amalan apa yang engkau lakukan yang menurutmu pahalanya sangat besar, yang pernah engkau lakukan pada saat di dalam agama Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar telapak sendalmu di dalam syurga," kata Rasulullah kan. Lalu Bilal bin Rabah pun menjawab lah kan, "Sesungguhnya tuh aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku pahalanya sangat besar, tapi aku tidak wudhu pada siang atau malam hari, melainkan aku menunaikan sholat 5 waktu yang diwajibkan untuk umat muslim." Dia selama Rasulullah SAW itu hidup, Bilal itu menjadi muazin tetap kan, nggak ada pun satupun orang yang menggantikan Bilal bin Rabah ini. Tapi pun tidak ada juga yang keberatan karena mereka pun juga suka gitu dengan mendengar lantunan azan yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah. Jadi sampailah ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi kan pada saat itu sudah waktu sholat gitu kan. Jadi kan Bilal ini ingin mengumandangkan azan gitu seperti biasanya yang diperintahkan oleh Rasulullah gitu kan. Jadi ketika Bilal bin Rabah ini azan, sampailah di kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, suara Bilal itu mengecil hilang gitu kan. Dia nggak sanggup untuk melanjutkan azannya karena dia menangis, dia sedih karena dia ditinggalkan oleh sosok seseorang yang sangat dia cintai, yang sangat dia hormati, yang sangat dia banggakan gitu, yaitu siapa? Ya Rasulullah, karena pada saat itu Rasulullah pun sudah tiada gitu kan. Itu selama 3 hari itu ya si Bilal ini
cuma sanggup melantunkan azan selama 3 hari gitu kan. Setelah itu pun dia nggak pernah lagi, dia nggak sanggup, bukan nggak mau, dia nggak sanggup gitu kan. Jadi kan setelah itu kan dia menemuilah si Abu Bakar. Pada saat itu tuh Abu Bakar itu sebagai khalifah sebagai pemimpin setelah Rasulullah wafat gitu kan. Jadi dia tuh ingin minta izin gitu kan, biar dia tuh nggak mengumandangkan azan lagi gitu. Dicerikanlah alasannya. Jadi setelah mendengar itu pun Abu Bakar pun menerima gitu kan. Jadi si Bilal pun udah nggak memandangkan azan lagi gitu, udah nggak lagi gitu kan. Pada suatu hari itu Bilal kembali lagi mengumandangkan azan untuk pertama kali setelah dia yang minta izin sama si Abu Bakar ini kan. Jadi pada suatu hari itu tibalah waktunya si Bilal bin Rabah ini kembali kepada Allah. Beliau itu wafat di Damaskus, dan beliau juga dimakamkan di sana. Jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab itu mengunjungi si Bilal pada saat azan itu, lalu Bilal pun kembali menangis, dan tidak sampai juga pada penghujung azan itu juga sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Kembali pun dia menangis. Tapi bukan cuma Bilal aja yang menangis, Wak. Semua yang mendengar, semua yang pasang mata, yang pasang telinga tuh semua tuh nangis, Wak. Karena mereka tuh sangat merindukan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama Bilal bin Rabah ini hidup, dia tuh pernah meriwayatkan 44 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, hendaklah kalian tuh menunaikan sholat malam tahajud, karena tahajud adalah salah satu tradisi orang-orang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan dapat mencegah dari perbuatan dosa. Jadi ya, Wak, singkat cerita dari kisah Bilal bin Rabah, bayangkan ya, Wak, sosok Bilal bin Rabah yang dirindukan oleh surga, sementara kita yang merindukan surga gitu ya kan, Wak. Saking mulianya si Bilal bin Rabah ini gitu. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil bagaimanapun ujian atau masalah yang datang, ingatlah kita selalu beriman kepada Allah. Jangan cuma gara-gara masalah sedikit iman kita goyah, ya kan? Jadi kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi ya, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.